Yo, welcome back my brother and my sister. Sudah lama kita tidak berjumpa. Ya, karena saya sibuk pindahan. Tuh ada tetangga baru, ayam. Ya. Nah, saya tidak akan membahas soal soal saya pindah rumah dan baru berdomisili di kota baru ya, di yang kota yang baru, suasana baru. Tapi keresahannya masih sama, Bung. Saya punya keresahan ini yang dibawa dari Bandung itu adalah ya, eee, keresahan saya itu adalah drama Cina yang makin menjamur dan kalau saya lihat ini mungkin ada, sesuatu di belakangnya. Nggak cuman soal drama aja. Dari penelusuran yang saya lakukan di media sosial dan banyak konten-konten kreator lain, saya menyimpulkan bahwa ini tuh bisa disebut organik dan tidak organik. Ini asalnya dulu ya. Asalnya ada organik dan tidak organik. Ada beberapa akun yang ternyata memiliki afiliasi dengan aplikasi atau ya penyedia video-video atau drama Cina ini. Nah, dan tujuannya itu adalah apa ya, memarket lah ya, menyebarluaskan dan memberikan wawasan kalau kalian mau berlangganan lebih lanjut bisa gitu di link-link yang mereka sediakan dan di aplikasi-aplikasi yang mereka rekomendasikan. Nah, dan ada juga yang nggak kayak gitu, ada yang berbasis AI ataupun yang mandiri editing, jadi foto potong-potong video-video dari film tertentu dan atau dari drama tertentu, bisa itu drama Korea, Jepang, Cina, Thailand, dan banyak. Nah, mereka itu tinggal ngedit-ngedit, ngisi apa ya, jalur ceritanya aja, dialognya dan segala macam. Kadang-kadang juga dialognya melenceng dari film asalnya atau mereka membuat original sendiri lah ya, dalam tanda kutip. Nah, ada juga yang memakai AI. Nah, kalau AI ini saya nggak bahas lah ya, soalnya kalau itu mungkin bisa termasuk juga konten original AI, ya AI generated dan yang lain-lainnya. Mau face over dan segala macamnya juga biasanya mereka menggunakan teknik yang hampir-hampir sama. Ada yang pakai AI, ada yang mereka isi sendiri dan yang lain-lain. Nah, itu dari segi itunya ya, videonya berasal dari mana dan tujuannya apa. Nah, kalau yang kita kan bisa bisa pilih ya atau bisa bedakan antara kedua sumber itu. Yang satu bersumber dari aplikasi-aplikasi dalam tanda kutip mereka itu buzzer gitu ya. Dan ada satu lagi yang mereka itu sebenarnya mungkin aja mandiri gitu. Nah, tapi saya mah nggak mempermasalahkan soal ini adalah buzzer marketing dari aplikasi tertentu atau mereka mempunyai agenda tertentu untuk pemasaran dan berorientasi uang. Tapi yang saya risih ini mah secara pribadi ini mah ya menurut keyakinan saya bahwa menonton video seperti itu tuh bakalan ya istilahnya agak menurunkan kualitas dari eh, apa ya standar si pemproduksi yang di atas-atas ini ya. Maksudnya apa? Kan itu di media mainstream kayak di TV dan di bioskop lah kayak gitu ya, pembuatan film, biasanya mereka itu berlomba-lomba menaikkan kualitas. Ingat waktu dulu ya, waktu awal ada Lord of the Ring, terus apa, eee, Star Wars dan yang lain-lain, mereka itu berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi CGI dan yang lain-lainnya. Jadi mereka itu bersaing untuk berlomba-lomba untuk mengupdate teknologi, mengejar itu teknologi CGI dan yang lain-lainnya. Oke, kalau kita bilang AI juga adalah teknologi, makanya saya tidak mengomentari soal yang AI itu. Tapi yang lain-lainnya ya, yang suka dipotong, diedit dan segala macam. Nah, dan yang kedua
itu adalah mental-mental yang terlihat dari judul-judul apa yang mereka tonton. Misalkan, pemulung itu ternyata CEO gitu kan. Nah, jadi CEO-CEO-an ini tuh aneh gitu ya. Dan juga ada yang dari batu, batu itu dibelah jadi ternyata di dalamnya ada kandungan batu apalah dan segala macam. Nah, itu tuh membuat mentalitas orang Indonesia yang mudah mah, saya juga tidak setuju dengan uang kaget dan segala macamnya yang itu menumbuhkan, apa ya, perasaan jadi, kalau kita dapat uang kaget atau kalau aja kita kayak gimana, tanpa mereka itu berfokus kepada dirinya sendiri untuk membangun dirinya sendiri, untuk apa ya, ya membangun kualitas dirinya sendiri, gitu ya. Nah, jadi ini yang saya kritisi. Kenapa? Karena ya kita lihat aja, misalkan mereka nonton dengan judul, "Ternyata pemulung itu adalah CEO, ternyata, suamiku adalah CEO," gitu ya. Sebenarnya, enggak, ya enggak jelek juga ya secara karya ya, tapi kalau secara mindset kenapa sih harus CEO? Kenapa sih harus apa gitu ya, posisi-posisi tertentu dan segala macamnya. Saya juga ini ya, ini sekaligus sharing aja. Kenapa saya pindah ke tempat lain ya, dari Bandung, saya asalnya dari kota Bandung, di kota ya, dan saya pindah ke kabupaten. Nah, kabupatennya itu beda, eee, ya kabupatennya di yang lain lah ya, gitu, ke kabupaten. Jauh dari rumah saya, antara 80 kilometeran ya, jauhnya dari rumah saya yang sebelumnya. Nah, itu tuh saya ingin ngerasain hidup di pedesaan dengan ya mungkin dengan suasana yang lebih tenang. Saya udah muak dengan suara pinggir jalan dan yang lain-lainnya kan ya. Nah, jadinya itu, yang membuat saya ingin pindah dan mungkin di sini juga saya, mau buat kebun atau apa ya, beternak ayam kecil-kecilan gitu buat makan sendiri dulu aja gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya pikirkan karena, saya itu nontonnya mungkin ya itu karena kualitas tontonan ya. Jadi kualitas tontonan yang saya lihat kan yang kayak gitu ya. Dulu saya main game Harvest Moon dan main juga yang lain ya kayak The Sims 4 dan segala macam, tapi, eee, itu ada impact-nya ke saya karena saya bisa membayangkan hidup di desa itu mungkin ya cozy mungkin kalau orang kata orang sekarang mah ya, setenang itu, zen mungkin ya, dan segala macamnya. Nah itu yang saya cari karena tontonan saya seperti itu, tapi bayangkan kalau nanti suatu saat di masa depan atau mungkin kemarin-kemarin juga udah kejadian ada anak kecil katanya ya, yang itu nyari batu dan segala macam, berharap di dalamnya ada apa ya gitu ya. Sama aja kayak yang orang-orang zaman dulu sih ya, yang bapak-bapak nyari emas Soekarno dan segala macam ya, emas di gunung tertentu gitu, membayangkan di sana tuh ada emas bongkahan. Nah tapi kita tahu sendirilah ya, mayoritas mereka gagal gitu. Nah, gimana nanti kalau di masa depan, si penerus-penerus kita bakalan nyari yang seperti itu gitu ya, berpikiran mindset-nya seperti itu. Karena mungkin yang seperti saya juga jarang ya, saya juga umur udah 30-an sekarang, udah 30 kecil tapi ya di antara saya juga udah banyak sih yang kepapar mindset seperti itu. Jadi mereka itu yang ke satu jadinya ada yang itu ya, berpikiran, "So, saya itu harus kaya dulu jadi CEO, pura-pura miskin, langsung nikah sama orang gitu, biar orang itu nyesel," gitu. Nah, sedangkan dalam kenyataan hidupnya, mereka itu cuman pecundang yang dibuang gitu, karena mereka nggak bisa bersaing dengan orang lain gitu, mah apa-apa aja ya gitu. Ya saya juga seperti itu sebenarnya gitu ya. Tapi saya mah melihat kepada diri saya sendiri dan merasa, ya seminimal mungkin saya bisa hidup untuk diri sendiri dulu, baru kalau punya saya bisa meningkatkan taraf hidup saya, baru saya bisa mencari pasangan dan yang lain-lain, itu kan mindset. Nah, seperti itu. Jadi ya untuk video kali ini memang tidak proper ya. Ya jadi
kesimpulan dari saya adalah, menurut saya pribadi, keyakinan saya pribadi ini mah ya, si apa, jenis-jenis yang seperti ini tuh bakalan mengarah kepada perilaku produsen yang berubah nantinya. Nanti kita nggak akan lagi nemuin film-film atau video-video di YouTube yang bakalan lebih berkualitas, dan ya saya juga sebenarnya tidak berkualitas ya, tapi lebih panjang durasinya, nanti malah terus dipendekin. Nanti bayangin aja masuk ke bioskop gitu ya, udah itu teh nonton cuman film bioskop 4 menit gitu, kan aneh. Nah, udah itu kita itu nanti nggak melatih otak kita itu untuk tidak berpikir mendalam dan ya apalagi menelisik ya, menganalisa gitu, mencermati juga mungkin enggak gitu ya, cuman mencermati agak panjang gitu, mempunyai itu tuh durasi pengamatannya itu bakalan pendek. Nah, ini menyebabkan perilaku yang lebih parah daripada perilaku malas, yaitu adalah perilaku eh, bukan perilaku ya sebenarnya, adalah satu sistem atau sistem logika di otak kita yang itu tuh pendek. Jadi kalau logikanya semakin pendek itu semakin jelek, karena bakalan gampang disangkanya dan gampang dirusaknya gitulah pokoknya. Kalian bisa cari-cari sendiri teorinya. Dan terima kasih ya, mungkin segitu aja. Eh, Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir, dan ya ini masih ala kadarnya ya. Nanti saya bagus-bagusin lagi dulu baru saya upload video tentang yang lainnya ya. Dan ya jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian ingin mensupport saya, Mado Channel, dan terima kasih. Dah.